warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya Mazia Altafunisa dan selamat datang di podcast Ruang Cerita. Ceritaku, ceritamu, cerita kita. Bicara tentang OSIS, pastinya kalian semua udah pada tahu nih, apa itu OSIS? OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. OSIS adalah sebuah organisasi resmi tunggal di dalam sekolah dan keberadaannya diakui oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Organisasi ini memiliki peran sebagai penggerak siswa agar aktif berkontribusi di dalam lingkungan sekolah. Nah, setelah kemarin kita kedatangan Bapak Kepala Sekolah, saat ini kita kedatangan bintang tamu lagi nih. Masih di dalam lingkungan Semeba pula tentunya. Dan ini dia Ketua OSIS kita. Selamat siang. Siang. Silahkan memperkenalkan diri kepada pemirsa Ruang Cerita. Kenalkan, nama saya Krisna Setiawan. Saya di sini sebagai Ketua OSIS SMP Baitul Awafin tentunya. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi motivasi utama kamu untuk menjadi ketua OSIS? Belajar kepemimpinan atau ada alasan lain? Tentunya ada motivasi dari keluarga, yang terutama dari ibu, kakak, atau tante, ayah. Saya dapat motivasi menjadi ketua OSIS itu dari kakak tentunya, yang paling berpengaruh. Saya dimotivasi, Dek, kalau sampai di SMP, ikutlah OSIS. Kalau bisa sampai menjadi ketua OSIS. Dan saya sudah mewujudkannya menjadi ketua OSIS di SMP Baitul Awafin ini tentunya. Kalau alasan lain, mungkin ada beberapa yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Tapi ada yang bisa. Saya di sini tuh, alasan saya menjadi ketua OSIS ya, karena dukungan dari teman-teman saya, dan dari diri saya sendiri untuk ingin menjadi ketua OSIS. Itu saja sih mungkin yang bisa saya jawab. Oke, baik. Lalu bagaimana cara kamu mewujudkan visi dan misi OSIS dalam periode kali ini? Untuk periode kali ini, untuk mewujudkan visi dan misi, mungkin saya ingin meminta bantuan kepada anggota OSIS lainnya ya. Seperti saya akan mengadakan rapat untuk mengadakan program kerja yang akan dilaksanakan. Mungkin saya akan juga meminta bantuan pada guru-guru atau staf dewan pengajar di sini. Itu saja yang bisa saya jawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kamu bisa membagi waktu antara tugas akademik dan tanggung jawab sebagai ketua OSIS ini? Mungkin saya pertimbangkan dulu lebih penting mana jika nilai akademik atau ketua OSIS ya. Kalau seperti akademik atau biasa kan ada ulangan untuk akademik, saya pertimbangkan dulu apakah nilai ulangan itu berpengaruh pada nilai saya. Apakah tidak? Jika berpengaruh, saya akan meminta izin kepada anggota lainnya untuk tidak bisa mengikuti ataupun tidak bisa ikut rapat mungkin. Kalau nilai itu bisa tidak berpengaruh terlalu penting bagi saya meminta izin kepada guru yang meminta nilai mengikuti ataupun ya belajar ini ulangan susulan gitu. Oh iya. Baik. Lalu pernah nggak sih kamu menghadapi masalah atau konflik dengan teman-teman? Lalu bagaimana cara kamu mengatasinya? Saya pernah mengalami konflik itu. Berantem sama teman. Situ saya tidak bisa mengontrol emosi. Saya sudah terbawa emosi, tidak bisa mengontrol diri. Ya, mungkin saya hanya bisa pasrah terhadap guru dan teman saya akan mengalami hukuman mungkin. Untuk mengatasi itu saya akan meminta maaf karena tidak bisa mengontrol diri. Mungkin itu saja. Oke. Hal apa yang membuatmu nyaman dan senang belajar di sekolah ini? Tentunya tentang kebersihan. Kalau kebersihan sekolah sini kan lumayan terjaga gitu. Mulai dari kebersihan di kelas, kamar mandi, ataupun lingkungan sekitar. Mungkin ada faktor-faktor dari guru-guru yang baik dan ramah, mulai dari teman-teman yang mungkin sedikit
rese atau gimana, tapi itu hanya sebatas teman. Jadi saya maklumi gitu. Makanya saya nyaman sekolah di sini. Oh, begitu. Lalu, apa harapanmu terkait teman-teman dan sekolah ini di masa depan? Mungkin untuk sekolah ini, tolong kamar mandi. Kebersihannya dijaga gitu. Kebanyakan teman-teman ini sering lupa untuk melepas alas kaki di kamar mandi gitu. Jadi ataupun teman-teman, ataupun guru-guru gitu, dijaga kebersihan untuk agar tidak menimbulkan masalah lagi gitu. Mungkin itu saja. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurutmu apa pengalaman paling menarik saat kamu menjadi ketua OSIS? Pengalaman menarik menjadi ketua OSIS itu saat akan mengadakan program kerja ataupun ada acara-acara lainnya yang bikin saya wah gitu. Jadi saat ada acara mengadakan rapat ataupun itu, pengalaman saya tuh saat ataupun ilmu pengetahuan saya sangat terbuka. Hanya tidak mungkin ilmu pengetahuan itu hanya di belajar di kelas, bisa di luar. Itu pengalaman menarik saya. Saya bisa belajar dengan luasa bersama teman-teman saya saat mengadakan rapat OSIS ataupun acara-acara lainnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di akhir acara nih. Terima kasih telah menonton podcast kami hari ini. Terima kasih ya Krisna atas kehadirannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.